Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau yang lebih dikenal dengan SPBU, merupakan tempat yang dikunjungi para pengguna kendaraan untuk memperoleh bahan bakar. SPBU merupakan satu di antara lembaga penyalur retail bahan bakar minyak, di Direktorat Pemasaran Pertamina untuk sektor transportasi dan rumah tangga. Saat ini, Pertamina tengah berbenah melakukan transformasi di segala bidang, termasuk fungsi retail outlet SPBU. Upaya yang dilakukan dalam perubahan tersebut, adalah pemberian standarisasi pelayanan SPBU Pertamina. Pada prakteknya, tidak sedikit pengusaha SPBU melakukan kecurangan dengan beragam cara mengelabui pembeli BBM, tujuannya mengeruk keuntungan sekalipun harus mengorbankan banyak orang dan merugikan nama baik Pertamina sebagai penyedia layanan BBM. Saudara, SPBU Rest Area di Karawang, Jawa Barat disegel. Stasiun pengisian bahan bakar umum tersebut disegel karena diduga curang, karena ditemukan penggunaan alat tambahan pada 3 dispenser SPBU tersebut. Praktek curang pengusaha SPBU nakal diantaranya memanipulasi meteran pada dispenser, memodifikasi mesin dispenser menggunakan alat berupa remote control, serta menambah komponen elektrik serta saklar otomatis, pemasangan alat tambahan pada pompa ukur berupa rangkaian elektronik print circuit board atau PCB. Selain kasus kecurangan pengurangan takaran BBM, sejumlah SPBU Pertamina juga beberapa kali didera kasus lainnya seperti menjual solar subsidi ke truk industri, kelalaian petugas sehingga bensin yang diisi tidak sesuai uang dibayarkan, hingga kasus pungutan di fasilitas toilet gratis yang dikomersilkan pemilik SPBU. Dilansir dari laman pertaminapatraniaga.com, Pertamina mengingatkan ada sanksi pidana bagi pengusaha atau pengelola SPBU yang berbuat curang. Pertamina akan menindak pengusaha SPBU yang terindikasi melakukan kecurangan dengan melakukan penyegelan. Ini kita lihat dalam pengawasan, ini ditemukan adanya dugaan tindak pidana bidang metrologi legal yang terjadi di SPBU. Menindak pengusaha SPBU nakal, memang butuh usaha ekstra bagi pihak berwenang. Sanksi penyegelan dan peringatan dinilai kurang manjur, untuk membuat pemilik SPBU nakal jera melakukan tipu-tipu dalam menjalankan usahanya. Pengawasan dan monitoring terhadap kecurangan oknum pemilik SPBU nakal, masih dinilai terlalu longgar, sehingga mereka masih ada yang berani melakukan kecurangan. Dari sumber yang didapat berita brantas.co.id, masih ada oknum pengusaha SPBU mengabaikan standar operasional bisnis SPBU, seperti kelengkapan perizinan yang tidak semuanya dipenuhi. Menurut sumber berita Brantas, masih banyak SPBU di Kabupaten Karawang, yang belum mengantongi sertifikat laik fungsi atau SLF bangunan. Padahal, sertifikat laik fungsi atau SLF merupakan persyaratan dasar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, dalam memproses perizinan usahanya. Artinya, setiap pelaku usaha harus memenuhi persyaratan dasar tersebut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah, Nomor 5 Tahun 2021, tentang perizinan berbasis risiko. SLF adalah sertifikat yang kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan. Kegiatan pemeriksaan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau pemohon yang dibantu oleh para pengkaji teknis. Hasil dari kegiatan ini adalah laporan pengkaji teknis yang berisi tentang hasil pemeriksaan terhadap komponen-komponen bangunan gedung, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun laporan yang disusun ini merupakan laporan pengkaji teknis untuk bangunan gedung seperti SPBU, yang merupakan pelayanan umum bahan bakar. Bangunan SPBU merupakan bangunan prasarana umum dan kepentingan umum. SPBU memiliki kompleksitas sebagai bangunan gedung tidak sederhana, dan termasuk kategori fungsi pelayanan publik. Namun, dari data yang diterima berita brantas.co.id,
hanya sedikit pemilik SPBU di Karawang atau sekira 15% yang sudah mengantongi sertifikat layak fungsi atau SLF, sisanya belum lolos uji teknis penggunaan bangunan alias bodong.